Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi sama aku Hena di channel Heza Serajut. Video kali ini aku mau buat tes makrem motif jaring seperti pada foto. Langsung saja ke tutorialnya. Di sini aku pakai benang polirope ukuran 4 mm. Lalu ring ukuran 2,5 cm. Pertama-tama masukkan 6 helai benang, 5 helai ukuran 180 cm dan 1 helai ukuran 250 cm. Samakan semua ujungnya kecuali yang panjang itu disisakan 1 lembar, 1 helai. Di sini aku pakai papan blok untuk mengaitkan ring D-nya karena tidak punya alat makrem gitu ya. Jadi pakai yang ada saja. Nah, pertama-tama buat lilitan seperti ini. Ini menggunakan benang yang paling panjang ya. Jadi dililitkan ke belakang, terus bagian atasnya ditahan dan si ujungnya dimasukkan lagi ke lubang yang ditahan tadi. Nggak tahu ya ini namanya simpul apa. Pokoknya dibuat seperti itu. Ulangi cara ini sebanyak 5 kali lilitan. Ini aku percepat ya supaya tidak memakan durasi yang lebih panjang. Jadi cukup dililit-lilitkan seperti itu. Sebanyak 5 kali lilitan. Nah, jadinya seperti ini. Ini aku mau simpan di bagian luar yang ada motif itunya ya. Yang ada motif miringnya itu aku simpan di bagian luar. Lalu ini aku bagi menjadi 3 bagian ya, masing-masing 4 helai. Di sini aku mau buat simpul ganda. Untuk caranya seperti ini. Tumpuk helaian benang paling kanan ke tengah, yang 2 helai di tengah itu, lalu bagian kiri kita tumpuk ke bagian yang kanan dan dimasukkan dari bawah. Seperti membuat ikatan dan diberi jarak kurang lebih 3-4 cm. Ulangi dengan cara sebaliknya. Jadi yang kiri kita tumpuk, lalu yang kanan tumpuk lagi. Dan yang kanan itu dililitkan ke bawah, diambil dari lubang yang kiri tadi. Paham ya maksudnya? Tinggal lihat di video. Nah, itu sudah jadi simpul ganda seperti itu. Ini tinggal dirapi-rapikan supaya tidak panjang separuh. Jadi si panjangnya itu rata. Nah, lalu lakukan cara yang sama untuk 2 bagiannya lagi. Setelah semuanya dibuat simpul ganda seperti ini, buat lagi di bagian bawahnya dengan menyatukan 2 helai dari kiri dan 2 helai dari kanan. Untuk jaraknya ini lebih pendek, kurang lebih 2 cm. Lakukan cara yang sama untuk bagian yang sebelahnya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu ini dibuat 2 buah. Nah, setelah ada 2 buah seperti ini aku satukan bagian yang paling pinggir ini dengan sama ya, dengan simpul ganda. Untuk jaraknya kurang lebih 3-4 cm, 3,5 cm ya, intinya disesuaikan.
Nah, seperti itu. Panjangnya kita samakan. Lalu baru sekarang aku buat motifnya. Jadi ambil helaian dari simpul ganda itu yang paling kanan. Ini untuk motifnya, ini aku buat simpul ya, dililitkan seperti itu saja. Dililitkan satu helai bagian kanan, lalu satu helai lilitkan lagi di bagian helaian kiri. Ini berulang sampai 5 kali lilitan, kiri kanan ya, seperti itu bergantian sampai yang terakhir itu bagian kanan. 1 kanan, 2 kiri, 3 kanan, 4 kiri, dan yang kelima bagian kanan. Nah, seperti itu. Lalu untuk bagian yang kirinya aku mulai dengan bagian kiri juga ya. Jadi yang pertama dililitkan itu helaian yang paling kiri, lalu kedua yang kanan, ketiga yang kiri, keempat kanan, dan kelima yang kiri lagi. Jadi bagian yang sebelah kiri aku mulai dengan helaian paling kiri, dan bagian kanan aku mulai dengan helaian kanan. Lakukan cara ini di semua bagian ya, kecuali bagian yang paling pinggir itu dibiarkan saja dulu. Lalu kita satukan lagi dengan simpul ganda. Ya, intinya kita satukan dengan simpul ganda seperti tadi ya. Dan yang ini dibuat sebanyak 2 kali simpul ganda. Nah, ini baru 1, lalu buat lagi 1 kali simpul ganda. Jadi kita satukan dengan 2 kali simpul ganda ya. Ya, intinya sama saja caranya. Untuk selanjutnya itu kita tinggal mengerjakan seperti cara sebelumnya. Jadi kalau sudah disatukan, kita buat lagi bagian kiri dan kanan ya. Kita lakukan dengan 2 helai. Lalu setelah semuanya kita satukan lagi dengan simpul ganda, lalu buat lagi kiri kanan ya, intinya membentuk jaring seperti pada video. Nah, ini dibuat 2 buah ya. Setelah dapat 2 buah seperti ini, kita satukan bagian kiri dan kanannya. Nah, seperti itu. Untuk cara menyatukannya pun sama seperti cara sebelumnya. Hanya saja di bagian kiri ini kita beri jarak 2 cm. Kalau sebelumnya kita beri jarak masing-masing 3-4 cm. Nah, untuk bagian pinggirnya ini kita beri jarak 2 cm saja ya, lebih kecil. Untuk caranya sama ya, di simpul ganda dulu, lalu lanjutkan dengan membuat motif jaringnya lagi sampai semuanya menyatu ya, sampai menyatu rata ke bagian bawahnya ya. Intinya caranya sama. Nah, setelah menyatu semua bagiannya ya, kiri kanannya sudah disatukan, lalu di bagian bawahnya ini kita buat simpul ganda lagi. Kita satukan bagian-bagian ini dengan simpul ganda dengan jarak kurang lebih 2 cm. Lakukan di semua bagiannya
ya, dibuat seperti itu di semua bagian jaringnya. Nah, setelah semuanya seperti ini, setelah menyatu, kita balik bagian, ya, kita balik tasnya. Kita akan mengerjakan dari bagian dalam. Ini untuk membuat alasnya. Jadi kita tentukan bagian pinggirnya, ya. Dengan menyatukan bagian ring D-nya ini, kita akan mengetahui bagian pinggirnya. Jadi kita tentukan bagian pinggirnya itu, kita pisahkan 2 simpul ganda di bagian kiri ataupun kanan, ya, bebas. Nah, ini kita pisahkan, tandai, ya. Lalu kita buat lagi simpul ganda. Caranya seperti ini. Ini kan ada 2 simpul ganda, ya. Jadi totalnya 8 helai. Kita ambil 4 helai, 2 dari kiri dan 2 dari kanan. Seperti ini. Lalu buat simpul ganda seperti cara sebelumnya. Nah, setelah dapat satu simpul ganda, lakukan cara yang sama di semua helaiannya. Jadi satu helai, masing-masing helai dari pinggir kiri kanan itu kita buat satu simpul ganda. Satu helai dari kiri, satu helai dari kanan, itu satu simpul ganda. Terus dilakukan berulang sampai semuanya selesai. Lakukan sampai selesai dan sisakan 2 simpul ganda di bagian badan, di bagian ujungnya, ya. Nanti disisakan dulu 2 simpul atau 8 helai. Nah, setelah sisa 2 simpul, kita tentukan lagi bagian tengahnya seperti saat membuat pertama kali. Jadi si bagian tengah dari simpul ganda terakhir ini, 3 kali simpul ganda terakhir ini, bagian tengahnya itu ada 4 helai, karena kita gabung dengan bagian tengah dari yang 8 helai tadi, ya. Jadi 3 helai kiri kanan itu untuk membuat simpul ganda, dan 2 helai yang di tengahnya itu kita sisipkan ke tengah-tengahnya. Jadi ini di ujungnya ini tinggal narik, ya, karena sudah terikat dengan simpul gandanya. Oke, jadinya seperti ini. Ini kita tinggal rapikan saja. Tuh, jadi si tengahnya itu tinggal ditarik. Nah, setelah seperti ini, lalu ini aku potong sisa-sisa benangnya. Jadi dipotongnya itu tidak terlalu pendek, supaya jangan terlalu pas, ya, supaya nanti ada space untuk kita bakar dan dirapatkan. Oke, jadi intinya ini kita rapihkan sisa-sisa benangnya sampai jadinya seperti ini. Terus ini kita balik. Tuh, ini jadinya sudah selesai untuk cara membuat tasnya. Tinggal dipasang puring dan tali selempang. Boleh juga ditambah gantungan kunci seperti ini, supaya kesannya lebih cantik. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jika kalian suka, jangan lupa like dan share ke teman-teman pecinta craft lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.